Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kok kecil ya? Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada detik ini kita semua masih dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini kegiatan rutin PCM Kebonjeruk yaitu kajian Jumat malam. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas hadis arba'in yaitu hadis yang nomor 24. Tapi sebelum dilanjut dengan materi yang utama, seperti biasa kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang kita akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 258. Saya mohon kepada Saudara Miftahuddin untuk membacakan. Baca Al-Quran. Ini baca Al-Quran tuh mau ngapain? Kalau bisa suaranya digedein sedikit, Pak. Kecil, Pak ya? Suaranya kurang keras. Volume yang di komputernya Pak Amarilah sudah dibesarkan? Speakernya? Oh gitu? Ya, speaker yang di laptopnya Pak Amarilah. Bagaimana Pak? Udah mendingan. Ya. Baik, kepada Saudara Miftahuddin untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 258. Kepada Saudara Miftahuddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk id qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Miftahuddin. Langsung saja kita masuk ke materi utama yaitu pembahasan hadis arba'in yang ke-24. Dan saya ingatkan nanti di akhir sesi mungkin ada acara tanya jawab di antara jamaah sekalian.
Atau ada yang mau menambahkan nanti dikasih kesempatan. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Effendi, langsung saja dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di masjid, dalam rangka tafaqufiddin, yaitu memahami agama yang kita yakini. Dan juga kepada bapak-bapak yang tidak bisa hadir, ini ada Bapak Haji Amarila, ada Bapak Yasir. Assalamualaikum Pak Haji Amarila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gambarnya. Bapak-bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Apa-apa. pada kesempatan Namanya malam keluar. hari ini kita akan Namanya keluar. membahas hadis yang ke-24. Dalam hadis 24 ini yaitu yang berkenaan dengan larangan berbuat zalim. Yang berkenaan dengan yang berbuat zalim. Dan hadis ini yaitu hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu kalau hadis yang kita pahami kan ucapan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan hadis. Tapi ini Nabi dia menceritakan atau meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti itu. Nah, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dharin. An Abi Dharin Al-Ghifari, dari Abu Dhar Al-Ghifari. Radhiya telah meridhoi Allah anhu darinya. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fima dalam apa, yarwihi meriwayatkannya an robbihi dari Robnya, azza wa jalla. Azza itu maha mulia, wa jalla dan maha tinggi. Annahu sesungguhnya qala berfirman. Karena ini hadis ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, hai hambaku. Ya ibadi, hai hambaku. Ini sesungguhnya aku mengharamkan aku adzulma, kedzaliman ala nafsi atas jiwaku. Tutup, buka aja lah orang, kenapa ditutup? Wa ja'altuhu
dan menjadikan aku Dibuka aja, kelihatan. bainakum di antara kalian muharraman diharamkan fala tadzalamu maka janganlah kalian saling menzalimi. Bapak-bapak, teman-teman yang mulia, hadis ini datangnya dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan bahwa hadis ini datangnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan bahwa ini datangnya dari Robnya atau dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam isi hadis ini yang pertama, yaitu Allah mengharamkan di antara kalian untuk melakukan perbuatan dolim. Jadi, fala tadzalamu. Jadi, perbuatan dolim itu diharamkan atau dilarang kita lakukan. Bahkan Allah sendiri mengungkapkan dalam hadis qudsi ini, aku telah mengharamkan terhadap diriku, yaitu berbuat dolim. Artinya Allah sendiri itu tidak mau berbuat dolim kepada manusia atau kepada makhluknya. Mungkin kita bertanya, lalu kok ada yang orang hidupnya tersiksa mungkin. Atau mungkin ada orang hidupnya kok seperti tersiksa kan, merasa didolimi atau merasa dianiaya. Lah, itu bisa karena mungkin kalau dalam Al-Quran itu walakinan nas anfusahum yadzlimun. Tetapi manusialah yang berbuat dolim. Jadi mungkin akibat perbuatan dia sehingga terjadilah hidupnya itu teraniaya. Karena apa? Dalam Quran sendiri digambarkan innallaha la yadzlimun nasa syai'an walakinnan nas anfusahum yadzlimun. Itu nanti bisa dilihat dalam surat Yunus, mungkin dalam surat yang lain. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak berbuat dolim terhadap manusia sedikit pun. Tetapi manusialah yang telah melakukan perbuatan dolim. Mungkin karena dia tidak bisa diatur. Atau mungkin dia menyalahi sunnatullah. Sehingga muncullah seolah-olah dia hidupnya kok teraniaya. Nah, oleh karena itu, Allah pun melarang berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Kita juga dilarang saling mendolimi di antara kita. Jadi, bapak-bapak, teman-teman yang berbahagia, kita tidak boleh saling mendolimi di antara kita. Kalimat yang mana yang menunjukkan tidak boleh saling mendolimi? Fala tadzalamu. Ini kalimat lil musarokah. Lil musarokah itu kalimat saling bersekutu. Jadi kalau qatala itu membunuh, tapi kalau ditambahin alif, qatala itu artinya saling membunuh. Untuk itu diartikan apa? Perang. Nah ini jadi kalau dolama itu dolim, tapi kalau dolama saling mendolimi. Jadi bapak-bapak, teman-teman yang berbahagia, kita sebagai seorang hamba, sebagai manusia, dilarang kita berbuat saling mendolimi. Bahkan ada dalam satu hadis, ada doa, di antaranya doa itu tidak akan ditolak di hadapan Allah kalau seorang yang
berdoa itu karena didolimi. Jadi ada salah satu hadis begini. Salah satu la turadu doa. Ya. Ada 3 doa yang tidak ditolak itu. Pertama doanya al-imamu al-adil. Yaitu doanya seorang imam yang adil atau pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftira. Doanya orang yang puasa sehingga berbuka. Nah, jadi Bapak-bapak di saat puasa itu doanya sangat ijabah. Sangat diperhatikan oleh Allah. Mungkin kita bertanya, kok saya doa di waktu bulan puasa kok nggak pernah terkabulkan setelah puasa? Nah, mungkin Allah lebih tahu. Nah, kenapa nggak dikabulkan? Atau mungkin masih diperhatikan? Nah, atau masih ditunda? Atau masih ditunda. Jadi yang ketiga, wada'watul matlum, dan doanya orang yang dianiaya. Jadi bapak-bapak kita harus hati-hati, jangan sampai orang yang teraniaya itu mengadu di hadapan Allah. Kalau dia mengadu di hadapan Allah, doanya itu nggak ada dinding, langsung. Mungkin kita juga bertanya, kok saya sudah dianiaya, didolimi, kok dia tetap masih aman, kan kita belum tahu bagaimana nanti kehidupan dia yang akan datang. Nah, jadi jangan sampai kita saling menganiaya di antara kita. Jangan sampai saling beraniaya di antara kita. Hadis berikutnya, ya ibadi kulukum dhalun. Hai hambaku, semua kalian dalam keadaan sesat. Dhalun. Dhalun itu sesat. Illa man hadaituhu. Kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk. Fastas haduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kalian kepadaku, aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Hadis yang kedua ini, Allah memberitahukan kepada kita, hai hambaku, kalian semuanya itu dalam keadaan sesat, dolun, termasuk saya. Lalu, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah melalui Rasulullah. Nah, melalui Rasulullah. Jadi kita ini bersyukur bahwa kita ini orang yang mendapatkan petunjuk melalui nabi kita. Jadi kalau umpamanya kita nggak ada nabi kita, mungkin kita ini semuanya juga dalam kehidupan kesesatan. Dzulmun itu kegelapan. Untuk itu Islam datang itu yukhrijuhum minadz zuluma ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menjadi terang atau menjadi bercahaya, nur. Kalau sekarang istilahnya menjadi tercerahkan. Jadi dulu sebelum Islam datang, manusia dalam kegelapan. Setelah Islam datang, orang mendapatkan pencerahan atau mendapatkan cahaya atau nur, yang istilah dalam Quran atau dalam hadis adalah nur,
yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita diperintah minta petunjuk kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Nah, syukur Bapak-bapak dan teman-teman, ini selalu kita ungkapkan di saat kita melakukan sholat. Jadi Bapak-bapak di saat melakukan sholat, itu selalu minta petunjuk di hadapan Allah. Walaupun kita nggak tahu artinya, dalam kalimat itu digambarkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, yaitu jalan yang lurus. Ihdi, tunjukilah engkau ya Allah. Nah, kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi dalam hadis tadi digambarkan bahwa kita ini semuanya dalam keadaan sesat, kecuali orang yang dikasih petunjuk oleh Allah melalui Rasulullah. Nah, melalui Rasulullah itu melalui hadis beliau. Nah, kita diperintah untuk minta petunjuk. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Itu kita ungkapkan minimal sehari semalam itu 17 kali. Karena sholat yang kita lakukan itu adalah 17 rakaat. Berarti Al-Fatihah itu selalu kita sebut-sebut. Kalau surat yang lain, rakaat ketiga atau keempat nggak kita baca. Tapi Al-Fatihah selalu kita baca setiap kita melakukan sholat. Ini kita bersyukur kepada Allah, kita sudah melakukan seperti itu. Yang ketiga, ya ibadi, hai hambaku, kulukum jai'un. Semua kalian itu dalam keadaan kelaparan. Ilaman at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat imuni ut'imkum, maka mintalah kalian makan kepadaku, aku akan memberikan makan kepadamu. Dalam hadis qudsi yang berikutnya, di dalam hadis ini digambarkan kata Allah, hai hambaku. Jadi kalau Allah menyebut makhluknya itu hamba. Hai hambaku, kamu semuanya dalam keadaan kelaparan. Jai'un, itu kelaparan. Ya. Kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah kalian makan padaku. Jadi bapak-bapak, teman-teman, kita ini diperintah oleh Allah, kita minta makan kepada Allah. Lah mungkin bagaimana? Kita nggak minta sudah punya warisan, semuanya banyak. Ya itu berarti kita dikasih makan oleh Allah melalui warisan yang ada itu. Kita nggak kerja, kok tiba-tiba dapat harta banyak umpamanya, seperti itu. Jadi hadis qudsi yang menerangkan yang keempat ini bahwa kita semuanya ini dalam kondisi kelaparan kecuali orang yang dikasih makan oleh Allah. Lah, dalam Quran surat Al-Quraish, bapak-bapak, teman-teman, kalau ibadah kita ini benar, ini tolong harus kita perhatikan, kalau ibadah kita ini benar, itu dijamin oleh Allah kita tidak akan kelaparan. Dalam Quran itu digambarkan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka hendaklah kamu beribadah yang punya Baitullah ini yang memberikan makan di saat kamu kelaparan. Alladzi at'amahum min ju',
wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman di saat kita ketakutan. Apalagi situasi sekarang ini serba takut. Ya, serba takut. Ya, diantaranya takut apa? Kena corona. Takut mati. Terus takut apa lagi? Ditinggal istri. Nah, kalau takut ditinggal istri, kawin lagi kan gitu. Cukup sederhana. Jadi bapak-bapak, teman-teman yang berbahagia, bahwa kita semuanya ini dalam keadaan lapar, tapi Allah lah yang memberikan makan. Dan kita diperintah untuk minta kepada Allah supaya dikasih makan. Dan insya Allah, atau yakin kalau kita ibadahnya benar, saya ulang lagi, kita tidak akan kelaparan. Dan juga kita hidup dijamin rasa aman. Itu Quran. Kalau kita jiwanya masih apa istilah sekarang anak muda apa? Galau, gelisah, resah, terus apa lagi? Gelisah, resah, merana, nggak jelas, mau kemana, di mana gitu. Kan ada itu, kemana, di mana, jadi nggak jelas. Tapi kita insya Allah hidup kita terarah, ya. Jadi aman. Untuk itu mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini memang benar-benar bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi kok hidupnya masih merana, berarti perlu ditanyakan. Karena apa? Quran gitu. Allah menjamin satu tadi tidak kelaparan, yang kedua rasa aman. Nah ini. Kita teruskan. Ya ibadi, kulukum arin illaman kasautuhu fastaksuni aksukum. Hai hambaku, semua kalian dalam keadaan telanjang. Ini. Ilaman kasautuh, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah kalian pakaian padaku, aku akan memberikan pakaian padamu. Jadi Harun itu telanjang, Pak. Jadi kita asal-usulnya itu apa? Seperti bayi yang baru lahir. Nah, Harun itu artinya apa ya? Kalau istilah aurat. Nah, Harun. Jadi kita dalam keadaan apa? Telanjang, terbuka, maka kata Allah, kita diperintah untuk meminta kepada Allah supaya apa? Tidak telanjang. Jadi kalau ada orang telanjang, berarti dia nggak pernah minta kepada Allah. Jadi orang gila itu kadang-kadang ya nggak pakai pakaian, karena mungkin karena dia nggak sadar. Satu nggak sadar, mungkin dia nggak pernah minta kepada Allah. Nah, sebelum kita teruskan, mungkin di antara bapak-bapak, teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan, karena hadisnya ini panjang. Sementara kita cut sampai di sini,
nanti kita teruskan kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin tambahan dari bapak-bapak, baik yang ada di masjid maupun yang ada di luar, baik yang offline maupun Banyak masih itu. yang di luar, online. Sama sekali. Nah, kami persilakan. Ini ada Bapak Haji Fakih. Assalamualaikum Pak Haji Fakih. Waalaikumsalam. Pak Haji Fakih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pak Jamarila. Ya, kita serahkan Pak Parno. Terima kasih kepada Pak Ustadz Effendi yang telah menjelaskan dan menjabarkan mengenai hadis yang ke-24 ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang online mungkin ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Siregar. Assalamualaikum Pak Siregar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Fakih atau Pak Siregar ada yang mau menambahkan atau ada yang disampaikan? Kami persilakan. Kebetulan saya terlambat nih. Saya ikutin dengar saya dulu dah. Iya Pak Fakih. Iya, kebetulan saya tadi terlambat. Ah, Saya sementara dengerin aja dulu. iya. Pak Siregar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kira diterusin aja dulu dah. Oh, terusin aja Pak ya. Ah, Oke, selanjutnya diserahkan lagi. soalnya panjang nih hadisnya kan. Ya. Langsung saja ke Pak Effendi untuk melanjutkan materinya. Silakan. Bapak-bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita teruskan. Ya ibadi, innakum tu'una bil-lail wan nahar. Hai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah. Bil-lail wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan saya mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kalian padaku. Aghfir lakum, aku akan memberikan ampunan padamu. Hadis berikutnya bahwa kita dipanggil oleh Allah, hai hambaku, kalian telah melakukan kesalahan di waktu malam dan juga melakukan kesalahan di waktu siang, dan saya memberikan ampunan dosa semuanya. Maka hendaklah kamu minta ampun kepadaku, aku akan memberikan ampunan padamu. Nah, ini bapak-bapak, teman-teman yang berbahagia, mungkin kita bertanya, kelihatannya saya enggak menyakiti orang lain. Tapi kok hadis ini mengungkapkan seperti ini? Nah, kita ingat Rasulullah seorang yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa, itu sehari semalam, ya, tidak kurang dia istighfar 100 kali. Nah, jadi Rasulullah orang yang sudah dijamin dia tidak melakukan dosa, tapi dia melakukan istighfar kepada Allah. Nah, kita apalagi sebagai
hamba yang biasa, yang tidak ada jaminan, apa salahnya kita minta ampun kepada Allah. Nah, jadi kenapa di saat kita setelah sholat, itu kan diperintah apa? Istighfar. Minimal 3 kali. Mungkin di saat kita melakukan sholat itu ada yang khilaf, ada yang kurang. Jadi bapak-bapak, teman-teman, mungkin di saat kita sholat itu mungkin rukun, syarat, mungkin udah kita penuhi. Tapi mungkin apa yang kita baca tadi belum mempengaruhi dalam kehidupan kita. Jadi kalau rukun syarat kita penuhi, menurut ilmu fikih itu sudah sah. Sah. Tapi kalau kita ditanya, sholat kita diterima enggak? Ini jadi pertanyaan yang panjang. Kita pasti menjawabnya gini, mudah-mudahan diterima. Jadi kalau kita ditanya, sholat kita diterima enggak? Pasti kita berani menjawab apa? Mudah-mudahan sholat kita diterima. Jadi kita minta ampun kepada Allah itu bukan saja karena kita punya dosa, tapi mungkin karena itu salah satu perintah. Walaupun di sini diungkapkan dengan istilah wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan saya akan memberikan ampunan yaitu semuanya. Jadi kita yakin kalau kita punya kesalahan-kesalahan memang kita diperintah apa? Untuk minta ampun kepada Allah. Jangan sampai punya kesalahan kok kita tahan-tahan. Ini digambarkan dalam hadis qudsi ini yaitu di waktu malam maupun di waktu siang. Bisa saja kita salah terhadap keluarga kita, anak kita, atau mungkin kita sama pasangan kita, bisa aja. Atau mungkin kita telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Nah itu dosa juga. Yang disebut adalah zalimun nafsi. Menganiaya terhadap dirinya sendiri. Itu juga perbuatan dosa. Contohnya apa? Waktu tidur nggak tidur. Waktu makan nggak makan. Sehingga kita sakit. Nah, itu namanya mendolimi diri sendiri. Waktu tidur nggak tidur. Tapi begadang. Waktu makan tidak makan. Sehingga sakit. Jadi kalau kita lihat bahwa kita berbuat dusta itu tidak menyakiti orang, bisa juga mendolimi diri sendiri. Bapak-bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang itu berbuat dosa nggak segera tobat atau kembali minta ampun kepada Allah? Mungkin kita bertanya seperti itu. Ada salah satu hadis begini. Innamal mu'minu idza atnaba dzanban kana nuqtatun sauda. Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan dosa, maka ada titik-titik hitam. Jadi ada titik-titik hitam. Nuqtah sauda. Jadi bapak-bapak, teman-teman, termasuk mungkin saya, di saat kita melakukan dosa itu ternoda hati kita. Jadi kalau ibaratnya saya gambarkan itu ada kain, itu tergores.
tercoret. Lalu kalau orang itu sadar yang digambarkan dalam hadis ini, terus kita minta ampun kepada Allah. Fa'in tabah, maka jika orang itu tobat, wanaza'a dan dia mencabut perbuatan yang salah tadi itu, pas tak tabah dan dia menjauhi perbuatan itu, sokolah qalbuhu. Bukan sekolah ya, sokolah. Sotkolah. Kembali lagi artinya. Jadi saat kita melakukan dosa kezaliman, hati kita itu tergores. Seperti tadi kalau kain putih itu ada goresan-goresan hitam. Lalu bagaimana kalau orang itu semakin menjadi sudah melakukan dosa semakin menjadi bukan tua-tua keladi, beda lagi ya. Semakin tua semakin menjadi semakin gila. Ada enggak orang semakin tua semakin gila? Ada. Saya lihat di TV itu seorang ayah ya ngerjain anaknya tiga-tiganya atau berapa itu. Nah, ini kan sudah gila. Jadi sudah seperti kembali zaman dulu sebelum Islam datang. Nah, memang apa sudah nggak ada orang lain anaknya yang dikerjain? Jadi kalau orang itu semakin menjadi, kalau istilah tadi apa? Semakin apa? Semakin gila, semakin apa lagi? Kurang ajar. Hatta fa'in jadat hatta tuhlaku qalbau. Kalau orang itu tidak sadar, semakin menjadi melakukan perbuatan dosa, maka hatinya tertutup. Kalau sudah tertutup, nasihat sudah nggak ada pengaruhnya, nggak mempan. Ya, jadi kalau sudah hatinya tertutup, jangankan nasihat siapapun sudah tidak ada pengaruh. Dia di penjara, nanti keluar tetap juga melakukan seperti itu. Bahkan mungkin dia membuat tulisan di belakang mantan narapidana kamar 17. Jadi saya pernah lihat ada orang naik kendaraan motor itu tulisannya itu ini mantan narapidana kamar berapa gitu. Jadi malah bangga dia. Jadi bapak-bapak, teman-teman jangan heran. Kalau ada orang berbuat dosa kok tambah bangga. Kenapa? Hatinya sudah tertutup. Kalau ada orang udah bangga ya. Kalau kita kan berbuat salah itu sedih. Malu. Aib. Kalau ada orang berbuat jahat kok malah dia, maaf ini bapak-bapak, kalau kita lihat yang kena kasus korupsi, itu masih bisa labai-labai, masih bisa senyum berdada-dada. Karena hati udah tertutup, nggak malu. Nah inilah sehingga dalam hadis tadi itu diungkapkan, hai hambaku, kalian melakukan perbuatan salah di waktu malam dan siang, maka minta ampunlah kepadaku, aku akan mengampuni. Inilah sifat kasih sayang Allah. Jadi kalau umat sebelum Nabi Muhammad, itu kalau dikasih tahu masih bandel Pak, itu bisa langsung dikutuk. Nah, tapi kalau umatnya Nabi Muhammad enggak, hai hambaku yang melakukan kesalahan, minta ampunlah kamu kepada Allah, aku akan mengampuni. Nah,
enak kan? Akan mengampuni. Jadi nggak dikutuk dulu. Ya ibadi, hai hambaku, innakum sesungguhnya kalian la tabluhu dzurri fatadurruni, tidak akan sampai kalian membuat madorot kepadaku. Walan tabluhu naf'i, dan juga tidak bisa memberikan manfaat padaku. Jadi bapak-bapak, teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua, kalau kesal sama anaknya, ini contohnya gitu, atau membuat onar terhadap orang tuanya, orang tua pasti akan merasa kesal, merasa kecewa, kehilangan pengaruhnya, terus apa lagi? Malunya hilang. Lah ini kalau ada seorang hamba melakukan sesuatu yang membuat madorot, yang tidak ada gunanya, yang nggak ada manfaatnya, itu nggak ada pengaruhnya di hadapan Allah. Jadi kalau tadi manusia, kalau anaknya melakukan kedoliman atau melakukan keonaran, orang tua pasti kecewa. Orang tua pasti merasa aibnya tercoreng. Tapi kalau Allah mengingatkan kepada kita, kalau hambanya melakukan itu nggak ada pengaruhnya. Itulah bedanya manusia sama Allah. Jadi kalau manusia kehilangan, ya mungkin bapak-bapak kadang-kadang di salah satu mungkin pekerjaan karena kita punya jabatan, ketemu orang kan karena punya hormat. Ternyata setelah kita lepas dari jabatan kita, teman kita atau bawahan kita dulu itu ketemu ya cuek-cuek aja. Kan gitu. Nah, tapi Allah nggak gitu. Nah, mau begitu mau nggak ada pengaruhnya. Walaupun dalam Islam acuh cuek itu dilarang. Karena dalam Islam kan kalau ketemu dianjurkan apa? Salam. Jadi istilahnya dalam Quran itu, dalam hadis Rasulullah itu apa? Janganlah kamu meremehkan walaupun kamu dengan bersenyum. Tapi kalau manusia kalau senyum kan merasa bangga. Oh iya dia peduli, ramah. Tapi kalau Allah kita senyum mau enggak ada pengaruhnya. Nah, itu. Seperti itulah. Ya ibadi, hai hambaku, lau anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidim minkum. Nah, kita ulangi lagi. Hai hambaku, seandainya yang pertama dan yang akhir, manusia yang pertama yang akhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin. Jadi
manusia yang dulu maupun yang sekarang atau yang jin manusia. Kanu ala atqa qalbi rujulin, mereka itu ketakwaan semuanya di antara kalian. Jadi ada manusia yang pertama, manusia yang terakhir, manusia golongan jin dan manusia seperti kita ini, kok dia bertakwa kepada Allah. Saya gambarkan gini, ada seorang tua punya anak semuanya jadi. Apa kata orang tua? Alhamdulillah, anakku jadi orang semuanya. Nggak ada yang tidak jadi atau nggak ada yang jadi kuntilanak, lumayan itu kan. Tapi Allah enggak. Seandainya manusia yang pertama, yang akhir, apakah itu jin atau manusia melakukan ketakwaan kepada Allah, tidak menambah kekuasaan padaku. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Tidak menambah itu dalam kekuasaanku. Jadi semua orang tadi itu baik semuanya. Bertakwa semuanya. Ternyata juga tidak mempengaruhi kekuasaan Allah. Luar biasa. Ini hadis. Ya ibadi, hai hambaku, lau anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidim minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ini sebaliknya. Hai hambaku, seandainya orang yang pertama dan orang yang akhir, apakah jin atau manusia, mereka melakukan perbuatan jahat ala afjarin. Jadi afjarin di sini adalah perbuatan jahat. Oh ini, iya deh. Perbuatan terkutuk. Dia melakukan penyelewengan. Semuanya itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi digambarkan orang yang pertama, yang paling pertama dan yang terakhir, jin dan manusia semuanya melakukan, katakanlah, membekot. Nah, apa? Ngambek. Gak usah sholat. Jadi orang ini semuanya murtad. Terus apa lagi? Jadi ateis. Nah, udah. Kata Allah, tidak mengurangi kekuasaanku. Ma naqasa dzalika min mulki. Tidak mengurangi. Naqasa itu kurang. Nah, jadi kalau kita manusia, maaf ini, kita punya anak buah banyak, terus anak buahnya mogok, terus apa? Tidak menghormati, maka apa? Kata pimpinan tadi itu, saya sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi di hadapan Allah tidak ada istilah seperti itu. Jadi kalau kita melakukan kerusakan, melakukan kedoliman, melakukan pembangkangan, itu semuanya tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah. Ya ibadi, lau anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid
fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidim mas'alatahu. Hai hambaku, seandainya manusia yang pertama dan yang akhir, apakah itu jin atau manusia, dia berdiri di hamparan, lalu dia minta kepadaku, maka aku akan memberikan permintaan. Tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Illa kamayan kusu al-mihyatu idza udkhilal bahro. Jadi gini Pak, andai kata manusia, baik yang awal maupun yang akhir, dia itu adalah qamu. Dia berdiri di hamparan semuanya dan dia minta kepada Allah, Allah akan memberinya. Tetapi itu tidak mengurangi di sisi Allah. Dikasih tetapi tidak mempengaruhi atau mengurangi. Itu hanya diibaratkan apa? Seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Jadi manusia sebanyak ini minta kepada Allah, terus dikasih, itu hanya ibaratnya seperti jarum masuk di laut atau dimasukkan di laut. Nggak ada apa-apanya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uksiha lakum summa wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Nah ini, hai hambaku, sesungguhnya amalan kamu akan aku hitung untukmu. Kemudian aku sempurnakan amalan-amalan itu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia yaitu memuji Allah. Jadi gini Bapak-bapak, kita ini kalau melakukan amalan-amalan itu akan ditulis, akan dicatat, dan juga akan disempurnakan. Lalu kalau kita mendapatkan kebaikan, kita hanya diperintah apa? Mengucapkan hamdah, alhamdulillah. Andai kata waman wajada khairan dzalika fala yalumanna illa nafsu. Dan siapa yang mendapatkan tidak seperti yang diharapkan, jangan mencela. Ya. Fala yalumanna. Janganlah mencela kecuali pada dirinya sendiri. Enggak usah nyalain orang. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita diperintah apa? Terus kita dikasih imbalan, maka kita diperintah untuk mengucapkan alhamdulillah. Ternyata apa yang kita lakukan kok tidak seperti yang kita harapkan. Jangan menyalahkan, kecuali menyalahkan terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Bapak-bapak, teman-teman, hadis ini sangat panjang sekali. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa kita pahami. Saya pikir itu Bapak-bapak, teman-teman, karena sudah jam 9.10 menit, mungkin dari saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Effendi yang telah menjelaskan mengenai hadis Arba'in yang ke-24 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah
wawasan serta ilmu untuk kita semua. Amin. Mungkin dari jamaah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Mungkin dari Pak Ismail? Cukup. Pak Gembong? Pak Gembong. Oke, baik. Mungkin Pak Arif, Mas Suno atau Pak Arif ada yang mau disampaikan, Pak Arif? Oke. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan, berhubung waktu juga sudah cukup larut, yaitu jam 9 lebih 12 menit, maka kajian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanaka inni astaghfiruka wa atubu ilaik. lebih kurangnya mohon maaf. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeti. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sehat, Bu. Alhamdulillah. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu, pada kesempatan ini. Terima kasih, Pak. Lihat dulu, dengar dulu. Bagaimana, Ibu? Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu Murni. Assalamualaikum. Katanya dengar aja dulu. Pak Yasir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mas Yasir, Parno, saya mohon pamit, mau mundur dulu ya. monggo. Halo. Dari Ya, tadi undur nggak diri ya. kelihatan lagi gambarnya Pak Yasir, kok nggak kelihatan tadi? Kameranya di-off-kan kali. Saya tutup ini mau pamit ini. Bapak Saya nih. pamit ya. Saya pamit Pak Haji semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Yeti. Iya. Terima kasih semua Bapak-bapak. Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ntar hari Minggu kita mulai lagi. Baik, para jamaah sekalian, kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan, tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis ya. Lebih kurangnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.